Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu pemicu mengapa investor tuh suka dengan PBID ya. What's up investor pasar modal Indonesia? Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis maupun investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah klik video ini untuk kembali kita bersama-sama membahas bedah emiten bareng Vestok, yang mana kali ini kita akan membahas saham dari PBID. Kira-kira gimana nih, apakah PBID ini menjadi saham dari perusahaan yang layak untuk kita koleksi karena kinerja keuangannya cukup bagus atau tidak menarik untuk kita koleksi? Kita simak bersama-sama sampai akhir ya Bapak Ibu ya, karena di sini kita akan belajar bersama mengenai saham PBID. Dan bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan membahas materi-materi mengenai keuangan, bisnis maupun investasi. PBID atau PT Pancabudi Idaman Tbk. PBID ini dirintis pada tahun 1979 sebagai distributor plastik Bapak Ibu. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990. Jadi perintisannya di tahun 1979, tetapi perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 untuk memproduksi dan mendistribusikan barang jadi plastik dan mulai komersil pada tahun 1991. Lalu perusahaan ini memproduksi plastik yang terbuat dari PP, HDPE, PE, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Selain itu, PBID ini juga punya perdagangan terkait biji plastik Bapak Ibu. Merek pertama dari PBID ini adalah peluit Bapak Ibu. Namun, Pancabudi juga memproduksi merek lain seperti tomat, bengkoang, wayang, dan Sparta. Produknya juga diekspor sampai ke Inggris, Jerman, Uni Emirat Arab, Nigeria, Amerika Serikat, bahkan sampai ke Taiwan. Sebagai sebuah organisasi, visi utama dari PBID ini adalah menjadi perusahaan produksi kemasan terbesar yang melayani semua segmentasi pasar dengan jaminan kualitas dan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan mitra bisnis. Sebagai organisasi untuk mencapai visi tersebut, misinya ada 5. Yang pertama, memproduksi plastik kemasan dengan standar kualitas terbaik, yang mana menggunakan mesin berteknologi baru. Yang kedua adalah memberikan pelayanan terbaik yang didukung oleh tenaga kerja yang handal, profesional, dan terlatih. Lalu yang ketiga, menjaga standar produk dan kualitas dari produk plastik yang dihasilkan. Yang keempat adalah melakukan pengiriman dan pelayanan yang tepat waktu, serta yang kelima, meningkatkan kesejahteraan karyawan yang telah bekerja dengan optimal, serta meningkatkan kepuasan dari sisi mitra bisnis Bapak Ibu. Ya, kita melihat bahwasannya visinya cukup besar, cukup jauh ya Bapak Ibu ya untuk bisa dicapai oleh PBID sendiri, dan misi-misinya yang mereka miliki itu kami rasa sudah tepat lah untuk mencapai visi tersebut. PBID ini dimiliki oleh PT Alpen International Corporindo, yang mana ini memiliki sebesar 74,67% saham dari PBID. Lalu PT Alpen International Corporindo sendiri sebesar 95,90% ini dimiliki oleh PT Pancabudi Agro Pratama, dan pada akhirnya PT Pancabudi Agro Pratama sebesar 98,80% dimiliki oleh Bapak Joni Taslim. Artinya PBID ini dimiliki secara langsung dan juga tidak langsung ya oleh Bapak Joni Taslim, yang mana beliau adalah direktur utamanya. Selain itu, komisaris utama Bapak Robi Taslim ini juga memiliki saham dari PBID. Vicky Taslim sebagai direktur ini juga punya saham dari PBID secara langsung ya Bapak Ibu ya. Sedangkan saham yang beredar di masyarakat ini sekitar 13,87%. Dan pada kuartal 2 2024, PBID ini telah melakukan stock split dengan rasio 1:4 Bapak Ibu. Struktur organisasi dari PBID sendiri. Komisaris utamanya adalah Bapak Robi Taslim, tadi sudah kita singgung, dan direktur utamanya adalah Bapak Joni Taslim. Tidak ada perubahan Dewan Komisaris dan Dewan Direktur serta Komite Audit dari Desember 2023 ke Maret 2024 Bapak Ibu. Dewan Direksi dari PBID ini berjumlah 6 orang, sedangkan komisarisnya hanya 2 orang ya Bapak Ibu ya. Ya, kami rasa dari jumlah direktur maupun jumlah komisaris tidak ada yang terlalu berlebihan Bapak Ibu. Masih bisa pada taraf yang wajar. Di sini kita akan bahas dari profil Bapak Robi Taslim serta Joni Taslim. Bapak Ibu juga perlu cek profil komisaris dan dewan direktur lainnya ya, supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid. Kita mulai dari Bapak Robi Taslim dulu, selaku komisaris utama. Beliau menjabat sebagai komisaris utama itu sejak 2017. Beliau adalah WNI, usianya relatif masih muda, yaitu 38 tahun ya, dan domisili itu di Indonesia. Pendidikan beliau itu adalah S1 di Universitas Pelita Harapan, jurusan desain pada tahun 2010 Bapak Ibu.
yang mana beliau juga menjabat sebagai direktur maupun komisaris di berbagai perusahaan di bawah Panca Budi Group dari 2008 sampai sekarang. Sedangkan Bapak Joni Taslim ini sebagai direktur utama, beliau menjabat sebagai direktur utama itu sejak 2017. Beliau adalah WNI dan usia sekitar 64 tahun. Domisilinya di Indonesia. Pendidikan terakhir beliau itu adalah SMA di Perguruan Hangkesturi di Medan pada tahun 1977. Dan riwayat jabatan beliau adalah founder dari UD Panca Budi serta komisaris sekaligus founder dari PT Panca Budi Idaman. Yang mana rangkap jabatan beliau juga masih menjabat sebagai direktur dari PT Panca Budi Pratama serta menjabat sebagai direktur maupun komisaris di beberapa perusahaan di bawah Panca Budi Group dari tahun 2000 sampai sekarang. Baik Bapak Robi Taslim maupun Bapak Joni Taslim serta Vicky Taslim ya, ini punya hubungan afiliasi ya, karena nama belakangnya sama ya Bapak Ibu ya, ada nama Taslimnya. Berarti dengan kata lain ya, PBID ini dimiliki oleh Taslim family nih. Nah, bisnis model utama dari PBID ini menjalankan bisnis perdagangan, produksi, serta distribusi produk-produk plastik dengan berbagai jenis seperti PE, PP, HDPE, Hividasak, lalu ada biji plastik, dan lain sebagainya. PBID ini mendistribusikan produknya melalui pasar tradisional, pasar modern, industri, dan juga ekspor, Bapak Ibu. PBID punya pusat pabrik dan distribusi itu di Medan, Jakarta, Pemalang, dan juga Solo. Kita melihat keunggulan utama dari PBID ini adalah PBID menggunakan mesin-mesin produksi yang canggih buatan Eropa ya, dan sudah terstandarisasi, yang mana ini bisa memastikan produk dari PBID ini berkualitas tinggi, tahan lama, serta ramah lingkungan. Ya, setidaknya lebih ramah lingkungan mungkin maksudnya ya. Dan kelemahan utamanya, kalau kita melihat ya, ada pergeseran tren dalam regulasi maupun gaya hidup di masyarakat terkait pembatasan penggunaan plastik nih Bapak Ibu, dalam rangka kepedulian terhadap lingkungan. Seperti halnya beberapa supermarket maupun minimarket sudah banyak yang menerapkan kebijakan-kebijakan seperti tidak menggunakan plastik ya, tapi menggunakan tote bag maupun kardus nih. Tapi itu kita melihat belum merata, hanya di beberapa area saja. Nah, wilayah operasi dari PBID yang sempat tadi kita singgung ya, poin utama terbesar itu ada di Medan dan Jakarta, lalu berikutnya ada di Pemalang dan Solo. Tetapi PBID mendistribusikan produknya itu ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke Jayapura nih Bapak Ibu ya. Lebih lengkapnya lagi, mereka mendistribusikan tuh lebih luas, tidak hanya di Indonesia, tapi sampai ke beberapa benua lainnya ya Bapak Ibu ya. Tadi di awal sudah kita singgung dan ini petanya. Artinya sebetulnya ruang untuk mereka tumbuh ya terbuka lebar Bapak Ibu. Karena mereka sudah terbukti bisa ekspor, ya ini tinggal dipenetrasikan ke pasar-pasar yang lebih besar, tergantung nanti kapasitasnya dari PBID. Nah, segmentasi bisnis dari PBID sendiri ada 3, biji plastik, kemasan plastik, dan juga yang lainnya ya. Biji plastik ini PBID memproduksi dan menjual biji plastik yang merupakan bahan baku dasar untuk pembuatan berbagai produk plastik. Dan biji plastik ini dapat digunakan oleh industri lain ya untuk menghasilkan produk plastik lebih lanjut seperti kemasan, peralatan rumah tangga, dan komponen industri. Sedangkan pada kemasan plastik, segmen ini mencakup produksi berbagai jenis kemasan plastik termasuk seperti bag film roll, open top bag, dan juga shrink film untuk produksi kemasan plastik yang digunakan dalam mengemas berbagai barang seperti makanan, minuman, pupuk, dan produk-produk lainnya Bapak Ibu. Sedangkan pada segmen lainnya, segmen ini mencakup berbagai produk perlengkapan kemasan yang tidak termasuk dalam kategori biji plastik maupun kemasan plastik utama. Produk dalam segmen ini meliputi kertas nasi, dus kue, tali rafia, karet gelang, sedotan, serta yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kemasan tambahan dan kebutuhan sehari-hari. Jadi sebenarnya segmennya cukup lengkap kalau kita melihat dalam bentuk teknis. Skala bisnis yang lebih kecil ya ini seperti perusahaan-perusahaan packing ya, yang membantu dalam urusan packing nih. Dari sisi keunggulan kompetitif, kalau kita melihat ya, keunggulan kompetitif dari PBID ini adalah kualitas produknya bagus, yang mana hal ini didukung oleh 4 faktor berikut Bapak Ibu. Yang pertama, teknologi dan kualitasnya. Dengan teknologi yang menggunakan mesin-mesin Eropa dan berstandar tinggi, PBID ini bisa mencapai kualitas produk yang bagus. Berikutnya yang kedua adalah ragam produk dan customasi. PBID ini menyediakan berbagai jenis kemasan dan produk perlengkapan yang dapat di-custom sesuai permintaan dari pelanggan. Yang ketiga, produk bersih dan aman.
Fokus utama dari PBID ini adalah pada kebersihan dan keamanan produk. Produk-produk yang dimiliki itu higienis, aman, dan ideal untuk kebutuhan makanan dan minuman. Karena PBID tahu betul siapa konsumennya ya Bapak Ibu ya. Dan yang keempat adalah pengalaman dan pelayanan. Dengan bekal pengalaman yang luas dalam industri kemasan dan layanan pelanggan, PBID ini proaktif serta terus melakukan riset yang berkelanjutan pada akhirnya supaya bisa mencapai kualitas produk yang bagus tersebut. Nah, itu kalau kita melihat dari keunggulan kompetitifnya ya Bapak Ibu ya. Dan strategi serta pengembangan bisnis dari PBID Bapak Ibu. Memasuki tahun 2024, target manajemen PBID sendiri itu ingin pertumbuhan dari penjualan sekitar 10-15% Bapak Ibu dibandingkan tahun 2023. Yang mana ini dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan strategi di distribusinya, yang kedua dari sisi operasionalnya. Nah, dari sisi distribusi, hal ini dilakukan secara spesifik didukung oleh ekspansi pasar ke Jawa Timur dan Indonesia Timur. Jadi, pasar di Jawa Timur sendiri akan difokuskan ke sana dan Indonesia bagian timur. Artinya, manajemen tahu betul bahwasannya sekarang ini penjualan banyak di Indonesia Tengah maupun Indonesia Barat ya, yang mana Indonesia Timur maupun Jawa Timur sendiri secara spesifik ini bisa punya ruang tumbuh yang lebih tinggi. Yang kedua, dari sisi operasional, PBID ini fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan, inovasi produk, diversifikasi produk, efisiensi biaya operasional, hingga meningkatkan brand value. Ya, nanti kita bisa saksikan bersama-sama di 2024 ini apakah manajemen mampu merealisasikan janjinya yang mana bisa tumbuh 10-15% dari sisi revenue-nya ya Bapak Ibu. Kita informasikan bahwasannya Bapak Ibu bisa menjadi sponsorship bagi channel ini melalui dua cara, yaitu Faststock Supporter dan juga melalui Super Comment maupun Super Thanks. Pada Faststock Supporter, Bapak Ibu bisa langsung klik bagian gabung atau masuk ke channel kami dan klik bagian gabung ya. Di situ nanti ketika kita sudah memiliki sekitar 100-an Faststock Supporter ya, tentu kita akan bikin event untuk kita bisa edukasi secara online nih. Seperti contohnya melalui menggunakan Google Meet maupun Zoom ya, untuk kita adakan event di sana. Yang kedua, melalui Super Comment dan juga Super Thanks. Bapak Ibu bisa klik titik 3 bagian bawah video dan klik bagian terima kasih. Kita informasikan sepenuhnya yang Bapak Ibu berikan itu untuk kita bersama-sama mencapai tujuan, yaitu meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Kita lanjutkan videonya. Selanjutnya kita bahas dari keuangannya Bapak Ibu. Kita lihat dari neracanya dulu. Neraca kita lihat dari sisi aset lancar dan tidak lancar dan dibandingkan dengan posisi kasnya. Posisi aset lancar sendiri ini mendominasi sekitar 59,92% ya. Sedangkan aset tidak lancar itu sekitar 40,08%. Pada aset lancar, ini kan yang paling dominan dari aset ya. Ini didominasi atau diisi oleh persediaan itu sekitar 54% dari total aset lancarnya. Lalu piutang itu 19% ya. Dan kas dan setara kas ini 16%. Artinya level persediaannya kalau di aset ini cukup substansial. Nanti kita lihat di rasio aktivitasnya tuh berapa lama sih persediaan ini bisa diubah menjadi penjualan. Sedangkan dari sisi aset tidak lancar ini didominasi oleh aset tetap dan properti investasi, ini sebesar 5% kalau di properti investasi. Sedangkan aset tetapnya itu 88% dari total aset tidak lancar. Rata-rata pertumbuhan aset tidak lancar ya dari tahun 2014 sampai 2023 di kuartal 2 ini sekitar 17,47% per tahun. Tapi ada catatan ya bahwasanya di tahun 2017 itu kan dapat dana IPO sehingga itu bisa nge-boosting dari aset yang dimiliki. Pada akhirnya 17,47% ini bukan kinerja organik ya, karena ada tambahan uang kan. Kita lihat dari sisi komponen modal dan juga komponen utangnya. Dominasinya itu ekuitas. Aset itu berupa ekuitas yaitu 83,32% dari total aset. Sedangkan utang jangka pendek ini sekitar 12% dan utang jangka panjangnya tidak signifikan, hanya di 3,79%. Nah, utang jangka pendek ini juga didominasi oleh utang usaha pada pihak ketiga sekitar 41%. Sedangkan utang jangka panjang didominasi oleh liabilitas imbalan pasca kerja, ini sekitar 67,52% dari total utang jangka panjang. Artinya sebenarnya tidak ada utang yang relatif mahal ya Bapak Ibu ya. Dan rata-rata pertumbuhan ekuitas dalam 10-11 tahun terakhir itu sekitar 34,93% per tahun. Kembali kita ingatkan bahwasannya pertumbuhan 34% per tahun ini tidak organik karena ada dana IPO ya Bapak Ibu ya. Sehingga kalau mau mengukur secara exact mungkin after IPO itu dari 2017, 2018 mungkin biar aman ya, sampai ke 2024 itu akan bisa digambarkan berapa pertumbuhan organiknya dari bisnis yang dimiliki oleh PBID. Dari sisi laba rugi kita lihat revenue, operating profit dan juga net profit.
Rata-rata pertumbuhan revenue dalam 10-11 tahun terakhir itu sekitar 8,40% per tahun. Dan kalau kita lihat dari tahun 2018 sampai 2024 kuartal 2, kalau kita 1 tahun kan ya, sebetulnya pertumbuhannya tidak terlalu signifikan ya Bapak Ibu ya. Cenderung berfluktuasi, tapi kan ada COVID di 2020-2021. Sehingga tetap ada pertumbuhan, tetapi tidak setinggi itu. Yang menarik di sini adalah rata-rata pertumbuhan laba operasinya itu sekitar 28,81% per tahun, dan rata-rata net profitnya itu sekitar 50,06% per tahun. Ini dalam 10-11 tahun terakhir. Artinya ada efisiensi bisnis yang cukup signifikan yang bisa dilakukan oleh manajemen PBID. Karena laba yang diperoleh itu tumbuh lebih cepat dibandingkan revenue yang diperoleh Bapak Ibu. Kita bisa ketahui kontribusi pendapatan tadi ada 3 segmen bisnis ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dalam memperoleh revenue itu siapa kontributor utamanya. Ternyata kontributor utama itu pada segmen kantong plastik. Kantong plastik ini sekitar 64,17% dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 7,42%. Sedangkan pada segmen pengolahan lainnya ini hanya kontribusinya sekitar 5,37%, tapi rata-rata pertumbuhan pada segmen ini cukup substansial nih, sekitar 25,09%. Walaupun pada posisi terakhir kontribusinya pun masih relatif kecil ya Bapak Ibu. Sedangkan kontribusi beban dan biaya ya kita sebenarnya sudah bisa memprediksikan pasti untuk COGS ya Bapak Ibu ya. Tapi pertanyaannya COGS-nya untuk apa kan? Dan COGS ini mendominasi sekitar 87% dari total beban dan biaya. Yang mana isi dari COGS itu untuk pembelian bahan baku. Ini sekitar 54,12% dari total COGS. Serta kontributor berikutnya itu adalah untuk beban umum dan administrasi. Ini sekitar 5,16% dari total beban dan biaya. Ya artinya ini sangat tergantung dari harga bahan baku plastik ya Bapak Ibu. Karena mereka kan menjualnya plastik. Dan kontribusi laba kotor atau gross profit ya. Di sini kita bisa ketahui dari ketiga segmen yang ada dalam 10-11 tahun terakhir, kontributor utamanya itu masih pada segmen kantong plastik. Ini sekitar 81,19% dan rata-rata pertumbuhannya itu sekitar 19,25% per tahun. Artinya apa? Artinya mereka bisa menaikkan harga lebih tinggi dibandingkan peningkatan harga bahan baku nih Bapak Ibu. Sedangkan di kedua segmen lainnya, baik itu biji plastik maupun segmen lainnya ya, tingkat pertumbuhannya itu juga bagus, di atas 25% semua Bapak Ibu. Jadi ini yang kita lihat bahwasannya PBID itu bisa punya efisiensi kinerja karena mereka bahan bakunya itu bisa lebih efisien dan harga itu bisa lebih bagus. Pada akhirnya laba kotor yang diperoleh juga bisa lebih tebal Bapak Ibu. Nah dari sisi arus kas nih, ada arus kas operasi, arus kas investasi, serta arus kas pendanaan. Arus kas operasi dari PBID ini mengalami fluktuasi ya. Di tahun 2014, 15, serta 2018 itu mengalami negatif cash flow nih, operating cash flow tepatnya. Akan tetapi dari tahun 2019 sampai kuartal 2 2024 ya, ini selalu bernilai positif nih arus kas operasinya, walaupun juga berfluktuasi. Nah, PBID ini rutin dalam berinvestasi ke aset tidak lancar. Dari neraca juga tercermin ya tadi. Pertumbuhan aset tidak lancar itu sebesar 17,47% per tahun. Selain itu, PBID itu juga rutin dalam membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, terutama sejak IPO ya Bapak Ibu. Karena tadi kita lihat di sisi neraca itu komponen persediaannya cukup tebal ya. Sekarang kita lihat di sisi rasio aktivitasnya nih Bapak Ibu. Ternyata dari kinerja yang ada, baik itu dari full year 2023 maupun kuartal 2 2024, PBID ini membutuhkan waktu kurang lebih ya 3 bulan ya untuk mengubah persediaan yang mereka miliki menjadi penjualan. Yang mana tepatnya itu sekitar 92 sampai 99 harian lah Bapak Ibu. Lalu dari sisi piutangnya, PBID itu membutuhkan waktu sekitar ya 1 bulan ya, atau 28 harian lah, untuk mengubah piutang usaha yang mereka miliki itu menjadi kas dan juga setara kas. Di sisi yang lain, PBID itu memiliki waktu sekitar 2 minggu saja untuk membayar utang usahanya. Ya dengan posisi neraca yang ada sebenarnya nggak masalah ya, antara days in receivable dan juga days in payable-nya ada gap tuh seperti itu. Secara garis besar, kalau kita lihat, ya menurut kita rasio aktivitasnya ini masih relatif bagus Bapak Ibu. Tidak ada yang terlalu berisiko nih. Dari sisi rasio profitabilitasnya Bapak Ibu, rasio profitabilitas kita bisa lihat dari 2014 sampai 2024 kuartal 2 ya, yang kita 1 tahunkan, bahwasanya ada tren peningkatan dari profitability-nya nih.
Rata-rata net profit margin dalam 10-11 tahun terakhir itu relatif kecil ya, di 6,11%. Tetapi di posisi terakhir di kuartal 2 2024 net profit marginnya itu sekitar 10,16%. Sedangkan di return on equity rata-rata dalam 10-11 tahun terakhir itu sekitar 15,13%, dan di posisi terakhir kuartal 2 2024 yang kita 1 tahun kan itu sekitar 19,54%. Artinya tingkat profitabilitas dari PBID ini pada tingkat yang relatif moderat ke arah tinggi Bapak Ibu. Dan dari sisi rasio likuiditas kita pun juga bisa melihat adanya tren perbaikan yang sangat jelas ya dari tahun ke tahun selama 10-11 tahun terakhir. Di posisi terakhir kuartal 2 2024 ya kita bisa ketahui bahwasannya risiko dari rasio likuiditasnya relatif rendah karena quick rasionya di posisi terakhir itu di 215% lebih Bapak Ibu. Artinya cukup bagus ya kemampuan dari PBID ini dalam membayarkan utang jangka pendeknya. Di sisi yang lain rasio solvabilitas kita bisa lihat tren yang sangat baik, dan dari 2017 ke 2024 ini debt equity ratio dijaga di level yang rendah nih Bapak Ibu. Serta operating profit ini bisa mengcover interest expenses dengan tren yang mengarah ke perbaikan dari tahun ke tahun. Artinya dari sini kita juga bisa simpulkan hal yang sama. Risiko dari rasio solvabilitas PBID ini juga relatif rendah ya Bapak Ibu. Karena di posisi terakhir operating profit ini bisa mengcover 44 kali dari interest expenses yang harus dibayarkan. Dari dividend yield, nah ini mungkin yang menjadi salah satu pemicu mengapa investor tuh suka dengan PBID ya. Dari 2018 sampai 2024 ini PBID rutin dalam membagikan dividen ya. Dan tren harganya pun juga mengikuti itu. Nah kita ukur dividend yield itu dengan dua variabel yang sama seperti video-video sebelumnya, yaitu ada dividend yield dan juga dividend yield aksen. Dividend yield ini adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita beli di harga penutupan tahun tersebut. Sedangkan dividend yield aksen itu adalah tingkat dividen yang kita peroleh kalau kita beli di harga penutupan tahun 2017 Bapak Ibu. Yang mana ini kita ukur dari data IPO ya. Rata-rata dividend yield itu sekitar 5,36%. Ini kita rata-rata sejak mereka IPO ya. Sedangkan rata-rata dividend yield aksen itu sekitar 8,88% per tahun. Yang mana ini juga sama kita ukur dari sejak mereka IPO. Dan di 2024 ini PBID juga sudah membagikan dividen. Kalau kita sesuaikan, kita adjust setelah adanya stock split, per lembar sahamnya itu sekitar Rp40 per lembar. Artinya sebetulnya tingkat dividennya juga cukup substansial, cukup lumayan nih. Kita lihat ada tren peningkatan dividen yield aksen, artinya dividen per share yang dibagikan itu relatif tumbuh dari tahun ke tahunnya. Nah kita lihat dari sisi valuasinya, kita ukur dengan dua metode yang berbeda, discounted cash flow dan juga price brand. Dari sisi discounted cash flow ini sudah kita adjust sesuai yang kita anggap benar, sesuai profil risikonya kami ya Bapak Ibu ya. Asumsinya ada 5. Yang pertama cash flow per share ini digantikan dengan earning per share. Yang kedua estimasi earning per share itu sekitar Rp53,69 per lembar. Ini sudah kita adjust. Bagi Bapak Ibu yang mau di-adjust sendiri sesuai profil risikonya Bapak Ibu, mungkin lebih optimis atau mungkin lebih konservatif, itu kita persilahkan ya. Lalu discount rate-nya sekitar 15%. Growth rate-nya kita gunakan yang 8,40% per tahun, serta terminal growth rate-nya ini sekitar 3,50% per tahun. Hasil perhitungan valuasi yang kita hitung ini sekitar Rp649,75 per lembar saham. Sedangkan kalau kita gunakan price brand dengan estimasi earning per share yang sama di 53,69, lalu rata-rata PI rasionya sekitar 7,35, yang mana rata-rata PI rasio 7,35 ini relatif masih murah ya. Artinya saham PBID juga masih belum diapresiasi di market karena rata-rata PI rasionya masih rendah. Hasil perhitungannya sekitar Rp394,62 per lembar saham. Kalau kita gunakan rata-rata dari dua metode valuasi yang berbeda, itu kita peroleh di sekitar Rp522,18 per lembar. Walaupun kalaupun kita gunakan discounted cash flow itu juga sudah layak ya Bapak Ibu. Sedangkan kinerja di tanggal 1 Agustus 2024, harga sahamnya di Rp464 per lembar saham. Artinya sebetulnya masih under value ya Bapak Ibu ya. Dan kesimpulan pada diskusi siang hari ini, yang pertama adalah PBID ini merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor basic material. Dengan bisnis utama itu adalah produksi barang plastik kemasan dan terintegrasi dengan kegiatan distribusi serta perdagangan. PBID ini dimiliki dan dijalankan oleh Bapak Joni Taslim. Beliau sekaligus menjadi tokoh kunci dari PBID ya. PBID ini punya neraca yang solid,
Kemampuan mencetak laba bersih yang positif pada tingkat profitabilitas yang moderat ke arah tinggi, serta pertumbuhannya relatif tinggi. Arus kas yang berfluktuasi tapi positif, serta pembagian dividen setiap tahun ini cukup tinggi ya Bapak Ibu. Di harga saat ini Rp464 per lembar sahamnya, kami rasa PBID berada sedikit di bawah valuasi bisnisnya Bapak Ibu. Nah itu tadi diskusi kita mengenai PBID. Kira-kira gimana nih menurut Bapak Ibu? Apakah PBID ini layak untuk dikoleksi? Yang perlu diingat adalah ada tren untuk plastikless ya. Lebih jarang menggunakan plastik nih. Ini sama seperti basic material kertas. Banyak yang ke arah paperless. Tapi kembali itu sudut pandang masing-masing, silahkan dianalisis lebih lanjut ya. Dan kita berikan disclaimer, kita di sini tidak memberikan rekomendasi jual maupun beli. Bapak Ibu juga harus lakukan analisis ulang maupun analisis lebih lanjut ya, supaya mendapatkan gambaran yang solid. Karena setiap tindakan investasi mengandung resiko. Drop juga di komen next ya bahas apa ya. Karena nanti kita lihat untuk kita cermati dan akan bahas saham-saham yang menarik untuk kita pelajari bersama Bapak Ibu. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang sudah menonton sampai akhir dan berkontribusi terhadap channel ini. Sampai di video selanjutnya dan selamat siang Bapak Ibu.